Baik, sudah jam 9. Izin memulai ya Bu Kabit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, eh, Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, Bu Putih Handayani, yang kami hormati, para wali kelas gelombang 4, dan yang kami banggakan para peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 4 Kementerian Perhubungan tahun 2025 yang mudah-mudahan sehat dan berbahagia. Gitu ya. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guna mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan dalam hal ini sudah memasuki gelombang keempat, di mana mulai hari ini adalah pembelajaran distance learning. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat seluruhnya sekali lagi. Baik, sebelum saya menyampaikan paparan, di sini juga telah hadir Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional, Bu Putih Handayani. Kami persilahkan Ibu memberikan arahan dan sambutannya. Kepada Bu Siap, Putih, kami persilahkan. siap. Terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam salam sehat semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang, selamat bergabung di Kementerian Perhubungan. Jadi teman-teman, hari ini mau mulai untuk kegiatan lasar di Kementerian Perhubungan ya. Jadi saya hanya memberikan mengingatkan aja untuk teman-teman agar tetap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, jangan sampai tidak ada yang mengikuti dan dipastikan untuk keaktifannya ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan dibantu oleh masing-masing wali kelas gitu kan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa berkoordinasi dengan wali kelas. Jadi saya harap peran aktifnya teman-teman ya. Jadi dikarenakan teman-teman sudah dibebas tugaskan, jadi saya harap kefokusan teman-teman untuk menyelesaikan kegiatan ini. Mungkin dari saya itu aja Pak Adian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putih, Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional atas arahannya. Selanjutnya saya izin share screen ya kawan-kawan. Sudah terlihat? Siap sudah, Pak. Baik, jadi pagi ini kawan-kawan pertama kali pembelajaran distance learning materinya adalah overview kebijakan, di mana ini merupakan gambaran secara umum bagaimana pelatihan dasar CPNS yang akan kawan-kawan ikuti selama kurang lebih 3 bulan itu seperti apa gambarannya. Nah, ini dasar hukum penyelenggaraannya, mulai dari undang-undang, kemudian turunannya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, perlan, adanya SE tentang efisiensi, dan yang terakhir di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Nah, saat ini kawan-kawan masuk dalam masa masa uji coba sebagai seorang PNS. Nah, saat ini kan sebagai seorang CPNS kan ya. Nah, dalam masa uji coba kurang lebih 1 tahun itu, kawan-kawan wajib menjalani namanya masa prajabatan, yang saat ini pelatihan dasar CPNS namanya. Nah, ini sifatnya wajib, dan selama 1 tahun itu harus sudah memenuhi itu, harus sudah lulus. Oleh karenanya, kesempatan yang diberikan oleh eh, aturan, oleh lembaga administrasi negara, BKN dan sebagainya hanya 1 kali kesempatan. Jadi pelatihan dasar CPNS ini hanya satu kali kesempatan, sehingga manfaatkan sebaik-baiknya dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kawan-kawan harus sudah melalui masa uji coba dengan apa? Ya dengan latsar tadi, dengan latsar ini seperti itu.
Dan sekali lagi kesempatannya hanya datang satu kali, tidak ada pengulangan. Apabila gagal ya sudah selesai. Oleh karenanya manfaatkan sebaik mungkin, laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk pelatihan dasar CPNS ini kurikulumnya sebagaimana yang tertera dalam layar. Ada kurikulum pembentukan karakter PNS, di mana ada 4 agenda yang harus kawan-kawan lalui. Agenda sikap perilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam smart governance, dan yang keempat agenda habituasi. Apa isi agendanya masing-masing? Nah, nanti akan dipelajari pada saat pembelajaran distance learning ini. Nah, selain itu juga ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Selain kurikulum pembentukan karakter tadi, teman-teman juga dibekali dengan kemampuan teknis, administratif, maupun substantif. Nah, metode penyelenggaraan LATSAR adalah blended learning. Nah, blended ini campuran ya, berbagai macam metode. Mulai dari pembelajaran mandiri yang waktunya kurang lebih 9 hari dan tentunya sudah kawan-kawan lalui sebelum pembelajaran distance learning ini. Bagi yang belum ya silahkan diselesaikan seperti itu. Nah, berikutnya pembelajaran distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini waktunya kurang lebih 22 hari. Dan juga ada pembelajaran aktualisasi, di mana kawan-kawan merancang aktualisasi, kemudian dilaksanakan, dan nanti juga dipertanggungjawabkan di akhir. Waktunya kurang lebih sampai 30 sampai 40 hari. Nah, berikutnya tahap evaluasi, kurang lebih waktunya 3 sampai 5 hari. Nah, evaluasi ini seharusnya dilaksanakan secara klasikal bertempat di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, namun karena ada kebijakan efisiensi sehingga arahan dan arahan pimpinan di lingkup Kementerian Perhubungan diarahkan untuk pembelajaran juga secara distance learning. Jadi kawan-kawan tidak perlu hadir di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan di Bogor, tapi cukup dari tempatnya masing-masing. Baik itu bisa di kantor ataupun di rumah ataupun di kediamannya masing-masing. Yang keempat, ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini dilaksanakan sebelum pembelajaran distance learning atau pada saat aktualisasi sebelum tahap evaluasi. Nah, ini gambaran dari eh, masing-masing metode tadi, mulai dari pembelajaran mandiri ya kita bahas. Nah, metode pembelajaran mandiri ini eh, adalah pembelajaran self learning, jadi pembelajaran secara mandiri. Waktu mulainya kapan? Nah, bisa kawan-kawan atur, tapi ada batas waktu harus menyelesaikannya sebelum batas klasikal. Kalau kawan-kawan sudah menyelesaikan sebelum distance learning, lebih bagus lagi. Idealnya seperti itu. Supaya kawan-kawan punya bekal ketika pembelajaran distance learning sudah paling tidak tahu dan paham mengenai materinya. Nah, di dalamnya juga ada evaluasi akademik, termasuk sikap perilaku. Nah, loginnya pakai NIP, ada video tutorial, materi, dan sebagainya. Waktunya kurang lebih 9 hari. Bagi yang belum, sekali lagi silahkan, belum lulus, silahkan diulang sampai dengan lulus. Batas waktunya sebelum tahap evaluasi. Nah, berikutnya adalah pembelajaran distance learning dan mulai hari ini kawan-kawan ikuti kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, karena ini adalah pembelajaran orang dewasa, pembelajaran yang beraneka sumber belajar, diminta keaktifannya kawan-kawan. Sehingga eh, metodenya ini skenario-nya ini kecenderungannya adalah lebih banyak pembelajaran mandiri. Contoh ini ya, hari ini ada overview, kemudian ada ceramah. Ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Nanti otomatis bisa bergeser melihat melihat kesiapan ataupun ketersediaan narasumbernya. Jadi ini kurang lebihnya seperti ini. Hari ini ada overview, ada ceramah, ada dinamika kelompok. Nah, hari kedua ini contohnya juga sinkronus pembelajaran mandiri hanya 2 jam pelatihan, kurang lebih 90 menit. Selebihnya hari
kedua, hari ketiga pembelajaran mandiri, asinkronus, hari keempat juga asinkronus, dan sinkronus lagi hanya 3 jam pelatihan. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak pembelajaran asinkronus atau pembelajaran non tatap muka, bisa penugasan baik individu ataupun kelompok. Berikutnya juga demikian, hari kelima contohnya asinkronus, agenda kedua 2 jam pelatihan saja. Nah, selebihnya ada asinkronus, hari ke-6, hari ke-7, tuh. Ada juga sinkronus yang 9 jam pelatihan. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya lebih banyak pembelajaran secara mandiri atau pembelajaran asinkronusnya. Sampai hari ke-21 ada seminar rancangan aktualisasi atau yang disebut evaluasi rancangan aktualisasi. Nggak perlu khawatir, nanti kawan-kawan juga akan dibimbing. Makanya ini ada pembelajaran pembimbingan pada hari ke-19, kemudian ini hari ke-16 ya. Mulai hari ke-12 juga sudah ada bimbingan 2 jam pelatihan, hari ke-16 2 jam pelatihan, dan ada juga hari ke-19 2 jam pelatihan, ada 6 jam pelatihan untuk pembimbingan sebelum pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi. Nah, hari ke-22 sampai ke-60, sekitar 60, jadi sekitar 30 sampai 40 hari, kawan-kawan melaksanakan aktualisasi. Jadi mengaktualisasikan apa yang sudah dirancang di tempat kerjanya masing-masing kalau ini. Nah, berikutnya kalau sudah sebelum masuk tahap evaluasi, kawan-kawan melaksanakan bimbingan pra-evaluasi. Nah, ini yang harus diperhatikan pada saat pembelajaran distance learning. Pakaian selama pembelajaran sinkronus atau tatap muka melalui Zoom seperti ini adalah kemeja putih hitam bagi pria dan kemeja putih kerudung hitam syal hitam bagi wanita. Nah, kemudian LMS sebagai panduan jadwal. Nah, karena LMS-nya saat ini masih bermasalah ya untuk gelombang 3 dan 4, jadi jadwal masih melihat yang manual. Silahkan penjadwalan melihat manual yang disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Termasuk apabila ada perubahan penyesuaian dari jadwal yang sudah ditetapkan, silahkan menyesuaikan apa yang diinformasikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi informasi selain dari wali kelas ya perlu dikonfirmasi. Jadi jangan langsung dianggap percaya. Tapi apabila informasinya datangnya dari wali kelas, silahkan langsung dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika LMS nanti sudah bisa dipakai, kawan-kawan wajib mengisi daftar hadir ya, baik pagi, siang, dan sore. Itu baik diingatkan oleh wali kelas ataupun tidak, ya silahkan mengisi daftar hadir. Itu. Tapi saat ini sepertinya masih belum, sehingga pengisian daftar hadir setiap harinya tidak perlu. Tapi wajib mengisi pada saat sinkronus melalui Google Form. Jadi misalkan nih pembelajaran masuk agenda 1, sinkronus 1, nah di situ mengisi daftar hadir. Nah, untuk penguploadan tugas seharusnya di LMS juga. Tapi karena sekali lagi LMS-nya masih belum bisa digunakan, sehingga tugas silahkan nanti menyesuaikan dengan tutornya masing-masing. Bisa melalui email, WhatsApp, ataupun Google Drive yang disampaikan oleh tutornya masing-masing. Kemudian ini apabila LMS bermasalah, gunakan jadwal manual. Sudah pembelajaran sinkronus menggunakan Zoom. Jadi seperti hari ini, seperti itu. Nah, berikutnya breakout room dan sebagainya akan difasilitasi oleh wali kelas. Nah, ini berikutnya tahap evaluasi. Setelah kawan-kawan melalui pembelajaran mandiri, kemudian distance learning, termasuk ada aktualisasi, kawan-kawan masuk ke pembelajaran tahap evaluasi, tahap akhir ini. Nah, di situ kurang lebih, kalau secara klasikalnya 3 hari ya, tapi karena ini secara distance learning juga, kurang lebih 3 hari, bisa 4 hari ataupun 5 hari. Tapi prinsipnya pelaksanaannya 3 hari. Hari pertama apa, hari kedua bisa seminar, hari ketiga
ada review kebijakan dan sebagainya, ada penutupan. Nah, ini penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Tadi ada dua agenda kompetensi teknik administratif, kompetensi teknis substantif. Kemudian waktu pelaksanaannya sebelum laksar CPNS, maksudnya ini sebelum pembelajaran distance learning, ataupun selama pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja atau masa habituasi. Itu juga bisa nanti. Paling lambat sebelum pembelajaran tahap evaluasi. Nah, ini ada kalau penguatan kompetensi teknis Kementerian Perhubungan kaitannya dengan tata naskah dinas, kelembagaan. Nah, berikutnya ini evaluasi kelulusan peserta. Apa sih yang menjadi aspek penilaiannya? Ada 4. Nah, evaluasi sikap perilaku. Ini berisi dari kehadiran dan sebagainya. Evaluasi perilaku. Nah, 10 perjalanan sama pelatihan mandiri, distance learning mulai hari ini, dan tahap evaluasi. Siapa yang menilai? Ya dinilai oleh penyelenggara, mulai wali kelas, termasuk tutornya, penguji, coach, secara terstruktur gitu ya. Nah, 5% dari instansi asal peserta yang dinilai adalah sikap perilaku selama distance learning maupun pelaksanaan aktualisasi. Nah, yang kedua evaluasi akademik. Ada 2, yaitu pelatihan mandiri 10% dan distance learning melalui e-learning 10%. Jadi di situ ada evaluasi akademiknya. Pelatihan mandiri 10%, di pembelajaran distance learning juga ada evaluasi akademik. Nah, berikutnya ada evaluasi aktualisasi, bobotnya 50%, di mana terdapat 2 penilaian melalui rancangan aktualisasi dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, bobotnya 20% dan 30%. Yang terakhir ada evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas, 15%. Nah, ini didapat dari evaluasi penguatan dimaksud. Sebentar, ini kok nggak bisa digeser. Ada. Nah, ini berikutnya ini kelulusan peserta. Peserta dinyatakan lulus paling rendah dengan nilai cukup memuaskan. Kemudian ditunda kelulusannya itu apabila kurang memuaskan, ada aspek-aspek penilaiannya, dan tidak lulus apabila tidak memuaskan. Nah, kehadiran peserta ini ya, kehadiran peserta, ketidakhadiran peserta lebih dari 6 sesi itu tidak boleh. Ya 6 sesi atau kalau dihitung itu 18 jam pelatihan. Atau kalau diakumulasi 2 hari secara kumulatif. Nah, itu maksimal, batas maksimalnya. Tapi izin ini bukan berarti hak untuk diambil apabila tidak mendesak gitu ya. Jadi izin ini diberikan hanya apabila kegiatan yang sangat mendesak. Misalkan ternyata pada saat itu melahirkan, nah, itu kan nggak mungkin hadir secara Zoom. Ataupun dalam penerbangan, nah, kan nggak mungkin. Kecuali kalau memang ada yang pakai WiFi di pesawat, ataupun hal-hal kegiatan mendesak lainnya, sehingga harus diizinkan. Berarti yang di luar itu, kalau
sekedar melaksanakan kegiatan sehari-hari, melaksanakan pekerjaan kantor, ya tetap harus sinkronusnya wajib hadir. Nah, ini kualifikasi penilaian kelulusan tadi, passing grade-nya 70,01 untuk lulusnya, nilai akhirnya. Apabila kurang memuaskan, dinyatakan ditunda, tidak memuaskan, tidak lulus. Nah, ini remedial ketentuannya. Ketentuan remedialnya seperti sebagaimana yang tertera dalam layar sudah ada aturannya. Tapi mudah-mudahan gelombang 4 ini tidak ada yang remedial, seluruhnya bisa lulus ya dengan hasil yang baik memuaskan maupun sangat memuaskan. Nah, berikutnya ini adalah penyelenggara pelatihan dasar CPNS gelombang 4. Jadi kami ini berasal dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, unit kerja eselon 2 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan, Pak Kapus, Pak Ali Fikri. Ada 3 bidang dan 1 bagian, di mana salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Bu Putih tadi yang sudah memberikan arahan ke kawan-kawan tadi. Nah, di sini juga ada koordinator ketua tim substansi bidang pelaksana diklat struktural dan fungsional, ada Pak Teddy, dan saya sendiri ini ketua tim substansi bidang standarisasi penjaminan mutu dan kerjasama diklat struktural dan fungsional. Nah, kami juga sudah menugaskan ada yang mendampingi kawan-kawan di setiap angkatan. Nah, sebelumnya ini Pak Teddy, mungkin ada yang disampaikan? Pak Teddy ini selaku ketua tim atau koordinator pelaksana diklat struktural dan fungsional. Kami persilakan Pak Teddy apabila ada arahan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang kami banggakan gelombang 4 peserta Latsar tahun 2025. Dan termasuk yang Polbit ya, ini cuma Polbit ya. Ya, sedikit saja. Jadi kami ucapkan di sini sebenarnya selamat. Selamat karena telah melewati proses rekrutmen Polbit lalu juga bisa menjadi sekarang sebagai CPNS. Nah, sekarang ini saatnya masuk sebagai pelatihan, masuk sebagai CPNS, ikuti pelatihan ini dengan benar. Cermati apa yang disampaikan oleh wali kelas, ikuti disiplin, cermati juga apa yang dikatakan oleh Widya Suara. Dengan begitu, maka apa yang akan dilalui itu bisa dilalui dengan lancar dan sukses. Intinya di pelatihan dasar ini adalah ikuti. Ikuti pelatihannya, ikuti, turuti kata-kata dari aturan-aturan dari penyelenggara, dari wali kelas dan fasilitator Widya Suara, dan kita harapkan semuanya bisa lulus lancar dan tentu saja karirnya bisa dengan cepat meningkat. Itu aja dari saya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teddy. Nah, saya share kembali ya. Nah, selain Pak Teddy juga ada para wali kelas, sebagaimana yang tertera dalam layar ya kawan-kawan ya. Ada 7 wali kelas yang sudah yang nantinya akan membantu kawan-kawan. Jadi beliau-beliau ini bukan sekedar admin, jangan disamakan dengan admin karena yang beliau lakukan itu berpengaruh sekali terhadap kelulusan kawan-kawan. Oleh karenanya, ketika ada informasi apapun diperhatikan, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, gitu ya. Nah, untuk angkatan 22 ada Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi apabila ada yang disampaikan. Terima kasih Mas Ardian. Izin Pak Teddy dan Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta Latsar
gelombang 4 angkatan 22 sampai 28. Saya harapkan teman-teman mengikuti lasan ini dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Uh, jadi diharapkan kita juga tidak mau ada kendala yang dihadapi oleh peserta. Saya harapkan kita semua mengharapkan peserta itu lulus semua. Jadi mohon mengikuti diklat ini dengan disiplin. Adapun kendala-kendala mohon dikoordinasikan dengan masing-masing PIC. Ya, jadi jangan ada kendala signal sebelum belanjaran, harus kita mencari signal yang bagus. Kemudian tugas-tugas atasan juga bisa diinikan dulu, dikoordinasikan dengan atasan pada saat akan mengikuti pelatihan. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon tugas-tugas dari pengajar diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryadi. Nah, berikutnya di angkatan 23 ada Bu Linda. Silakan Bu Linda. Terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Linda, wali kelas dari angkatan 23. Jadi selama diklat ini saya mohon kerjasamanya, terutama untuk angkatan 23 ya. Dan jika ada Zoom, mohon untuk tidak datang terlambat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Nah, berikutnya angkatan 24 wali kelasnya Pak Sumarno. Pak Nino nih. Silakan Pak Nino. Baik, Pak Ardian, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal ya buat peserta latsar angkatan gelombang 4, khususnya angkatan 24 yang di bawah saya langsung. Pesan saya ikuti aturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Satu lagi pesan saya, setiap kali Zoom harus aktifkan kamera. Seperti itu. Terus untuk pada saat distance learning, kalian harus prioritaskan latsar ini. Jangan sampai saya kasih pengalaman di gelombang sebelumnya. Ada beberapa pengajar yang mengeluarkan peserta. Kalian akan rugi. Karena apa? Karena tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai gelombang 24, khususnya angkatan 4 yang di bawah saya, mengulang dan remedial. Atau lebih jeleknya lagi, ada yang sampai pindah gelombang. Kalian akan rugi sendiri. Kalian ada di gelombang 24. Gara-gara kalian tidak taati aturan. Nanti para pengajar mengalihkan kalian ke gelombang selanjutnya. Waktu kalian akan tersita. Dan tiap tahun biasanya ada 1 atau 2 orang yang tidak lulus. Kasihan itu orang tua kalian. Udah CPNS 1 tahun, PNS-nya ditunda. Seperti itu. Itu pesan saya. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu di angkatan 24. Angkatan 24, khususnya angkatan 4 ya, gelombang 24. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nino, wali kelas angkatan 24. Nah, berikutnya ada wali kelas angkatan 25, Bu Citra. Silakan Bu Citra. Ya, terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Citra. Saya PSI Angkatan 25. Khususnya Angkatan 25. Semoga teman-teman bisa bekerja sama dengan baik dan bersungguh-sungguh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra. Berikutnya angkatan 26 ada Pak Iswandi. Silakan Pak Iswandi. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu ya teman-teman semua ya. Saya Iswandi di angkatan 26. Untuk selanjutnya kita bisa komunikasi di grup saja ya, biar lebih cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswandi, wali kelas angkatan 26. Nah, berikutnya ini wali kelas angkatan 27, Bu Irena. Silakan Bu Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Nama saya Irena Fatia, saya wali kelas angkatan 27. Harapan saya agar angkatan 27 dapat bekerja sama dengan baik dan semoga Latsar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iren. Berikutnya angkatan 28 ada Pak Dika. Silakan Pak Dika. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dika, PIC dari Angkatan 28. Salam kenal semua. Mohon kerjasamanya ya teman-teman semua, khususnya Angkatan 28. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dika, wali kelas angkatan 28. Nah, demikian ya kawan-kawan ya dari overview pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa paling tidak menambah pengetahuan dan pemahaman kawan-kawan. Dan harapannya nanti bisa benar-benar diimplementasikan dalam dalam pelatihan dasar CPNS ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Saya berikan kesempatan. Tidak ada, cukup. Belum ada, Pak. Saya belum ada, Pak. Sejauh Oke. ini cukup. Baik, saya rasa demikian ya kawan-kawan ya. Apabila ada hal nanti dalam pelaksanaan, apabila ada yang kurang jelas, silahkan dikomunikasikan dengan wali kelasnya masing-masing. Selamat melaksanakan pelatihan dasar CPNS ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik dan insya Allah hasilnya lulus dengan sangat memuaskan ataupun memuaskan. Amin. Itu ya. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.